Ya, selamat datang di Fat Podcast episode perdana. Ya, bisa dibilang episode perdana ya, karena Fat Podcast adalah rebranding dari Hey Sotoy podcast lama gua yang gak gua urusin. Ya, abis itu kayaknya sempet rebranding lagi jadi Arafat Speaks Everything. Terus nggak lama jadi Fat Podcast, insyaallah fix. Ya. Kalau ada yang penasaran kenapa rebranding terus sih? Karena emang lagi nyari brand. Kan? Jeleknya gue adalah brand itu belum matang gue rilis. Suka gitu tuh. Brand belum matang dirilis. Jadinya ketika udah mau mateng, kayak matangnya jangan itu deh namanya, ganti. Jadi terlihat tidak konsisten nampaknya. Ya begitulah, karena emang bukannya punya visi ke depannya mau jadi apa. Cuman ya emang mau punya brand aja, nggak tahu, siapa tahu berguna kan. Anyway, pertama gue ingin memulai episode pertama ini dengan permintaan maaf. Oke. Permintaan maaf kepada gue bisa bilang pendengar gue ya, pendengar setia. Karena memang ada loh guys, ada loh yang nungguin gue. Beberapa ada yang ngomong langsung ke gue, kapan bikin lagi. Gue suka dengerin lu kalau di jalan atau sebelum tidur gitu, sampai ketiduran. Ada juga yang gitu, gue sempat bikin question box di Instastory kan, ya nungguin kapan bikin lagi gitu. Aneh banget. Oke, jadi gue minta maaf akan hal itu karena gue terlihat tidak konsisten. Bukannya gak konsisten, cuman gue punya alasan spesifik kenapa kita gak nyebut Fat Podcast, gak nyebut Hey Sotoy Podcast. Kenapa Arafat melupakan podcastnya sekian lama. Oke. Pertama karena gue udah nemu platform yang berbeda. Ya, oke. Pertama, gue ini kan format podcast yang awal-awal banget itu adalah merekam obrolan secara diam-diam. Tentu nggak seberbahaya itu. Kalau gue kira itu sangat privacy, yang nggak gue up juga sih. Cuman sempat beberapa kali ketika gue lagi nongkrong sama temen-temen gue, ya gue rekam aja gitu. Isinya sih nggak ngomongin orang ya, ke harusnya. Gue merasa
kalau lagi ngobrol tuh ya ada bobotnya aja. Jadi gue pikir kayaknya lu harus dengerin dah gitu. Terus lagi bergeser ke gue mulai nemuin orang, dan nemuin orang yang kayak yang harusnya tuh nggak mesti ketemu. Kayak mantan gue pernah gue temuin, yang setelah gila berapa tahun ya, 10 tahun kali ada ya, 10 tahun lebih kali. Ya itu mantan SD gua. Dan mantan yang lainnya juga, buat menjalin silaturahmi aja, menjalin silaturahmi atas modus ngerjain podcast yuk gitu. Bisa aja. Terus dan teman-teman gue juga sih gue temuin hanya untuk ngobrol. Dan kalau itu disengaja, ayo bantuin gue bikin podcast gitu. Ngobrolin apa ya, apa aja. Ntar bisa lo dengerin di Spotify. Terus bergeser ke apa ya terakhir ya, monolog ngomongin apapun yang ada di kepala gue, yang ada di pikiran gue. Habis itu vakum. Jujur gue nggak nafsu lagi, nggak nafsu untuk ngerjainnya, nggak nafsu untuk apalagi untuk nguploadnya, nggak nafsu aja. Padahal udah format terakhirnya adalah monolog aja gitu di kamar, gue ngomong, nggak nafsu. Nah inilah masuk ke inti dari podcast ini adalah gue menemukan platform baru. Sempat nggak lama sih, kurang dari 6 bulan kayaknya, gue tuh mainan Spoon Radio. Intinya sih kayak Bigo ya, bisa disawer gitu, cuman basisnya audio doang. Jadi ya kayak radio, cuman orang tuh bisa nyawer di situ, gratis untuk masuk ke room kita. Cuman ada lah saweran gift gitulah. Yang mana kocak ya, beli gift harganya segitu, nilai giftnya di bawah harga itu. Terus kalau kita emang pengen ngapresiasi kreator ya transfer aja duitnya, ngapain pakai gift anjir. Terus barulah bener-bener, nah di situ kan gue bisa ngomongin apapun kan di Spoon Radio itu, yang kayak yang Spoon Radio Indonesia kayaknya udah bangkrut lagi, nggak tahu, udah nggak ada lagi kabarnya. Terus gue nemu platform yang benar-benar bikin gue nyaman, yaitu platformnya namanya Orang. Orang. Gue menemukan orang di dalam hidup gue yang bisa gue obrolin apapun. Karena sebenarnya podcast itu di tengah-tengah jalannya Hey Sotoy Podcast tuh gue putus, terus jadi makin menggebu-gebu lagi untuk ngomongin banyak hal. Terus gonta-ganti platform sampai akhirnya ketika gue ketemu orang yang bisa gue obrolin, ya udah. Gimana sih kalau lu tuh punya sesuatu di dalam pikiran lu, terus itu udah keluar dari mulut lu dan udah ada yang dengerin, dan lu dikasih feedback sama orang itu, dikasih solusi, dikasih respon, feedback lah, ketawa, ikut sedih, ikut seneng, ya terus buat ngomongin itu lagi ke podcast, ya untuk apa?
Atau kalau lu berpikir kan bisa ngomongin yang lain, nggak ada. Udah semuanya diomongin dong, gimana? Ya orang lah, orang terdekat gua. Ya. Yang mengisi, ya kan? Mengisi hati yang kosong. Kemudian orang itu silih berganti. Dari A nggak jadi ke B, nggak jadi ke C, nggak jadi ke D. Ya gitulah intinya ya. Jadi gue selalu menemukan platform yang nyaman. Ya karena itu tadi gue mendapatkan respon yang baik gitu. Ketimbang ngoceh sendiri di podcast, siapa yang dengerin? Nah, karena itulah gue jadi nggak nafsu. Setelah kemudian gue dapet yang bener-bener jadi nih sampai sekarang. Gue masih melakukan itu. Terus lama-lama gue mikir sayang aja untuk ditinggalkan, sayang aja. Udah banyak episode ya soalnya. Tapi kayaknya seru gitu kalau gue mencoba dengan format baru. Makanya seperti yang lu lihat sekarang di YouTube ini, officially Podcast adanya di YouTube. Tapi kayaknya kalau gue nggak malas untuk ngekstrak audionya untuk gue upload ke Spotify, bisa juga sih. Tapi yaelah, lu udah biasa kan dengerin audio doang di YouTube, ya udahlah ya. Nah, terus kenapa formatnya begini? Nah, ini kita kok bahasa sih? Apaan? Ini jadi seperti yang lu lihat sekarang di setengah layar adalah Honda Beat Karbu tahun 2009 yang gue panggil Bibu. Bisa menjadi Beat Karbu, bisa menjadi Beat Biru, Beat Blue, Bibu. Ketika ini motor impian gue. Next episode kita bakal cerita kenapa ini jadi motor impian gue. Sekalipun gue punya 30 juta, 40 juta untuk beli X-Max, Vespa, gue bakal cinta mati sama Beat Karbu ini. I don't know why. Tapi karena gue, lu mungkin melihatnya remeh-temeh. Lihat mana ya? Karena lu melihat ini remeh-temeh, tapi gue melihatnya sesuatu yang bakal gue pakai jangka panjang, maka gue mencari referensi modifikasi. Muncul dong di YouTube referensi segala macam motovlogger juga. Jadi dari semua video-video modifikasi ada motovlogger, pastilah. Namanya juga YouTuber otomotif kan. Ada yang ini belok mana ya? Kok gue lupa. Oh, kanan. Jadi ya itu gue tontonin, kayaknya seru. Gue bayangin kayaknya seru kalau sambil storytelling ya. Persis apa yang gue lakukan ketika podcast. Jadi coba kali ya. Ya udah deh. Ya kita lihat ini kedepannya akan bertahan berapa episode. Dan di satu sisi gue juga udah punya rutinitas. Mungkin nanti rutenya akan rada membosankan karena gue hanya bisa merekam pergi atau pulang kerja gitu. Lagi ya.
Jadi ya kita lihat nanti ke depannya. Gak tahu ya, ini gue rekam pertama kali, apakah enak audionya, gambarnya, sambil cek frame dulu. Kalau enak langsung gue upload. Gue males ngedit apa segala macem, paling cuman ujung depan ujung belakangnya doang yang ntar gue coba masukin musik dikit kali ya, nggak tahu deh. Soalnya kalau di podcast gue selalu gue pasangin background musik gitu. Kita coba nanti gitu. Ini gue lagi jalan dari rumah menuju salah satu kafe di mana nih, Cipete, Fatmawati gitu. Dan di atas nih jalur MRT nih. Gitu. Dan gue juga berpikir kayaknya ya enak aja gitu gue dokumentasikan. Jadi gue mengerjakan dua hal sekaligus, yaitu mendokumentasikan apa yang ada di pikiran gue dan perjalanan gue gitu. Siapa tahu ntar kita dapat sesuatu dari situ. Oke ya, ini gue udah mau nyampe juga. Kalau begitu sekian episode perdana ini. Selamat datang di Fat Focus, the new Fat Focus, podcast gua yang isinya cuman motovlog doang kayaknya, sambil ngobrol, atau mungkin akan gado-gado isinya, bisa apa aja. Oke. Kalau gitu sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan.